Lemon, buah kecil berwarna kuning cerah ini, memang sudah lama dikenal sebagai buah yang kaya akan manfaat. Rasanya asam segar, aromanya khas, dan seringkali dianggap sebagai simbol kesehatan. Banyak orang, termasuk para lansia, menganggap lemon sebagai bagian dari pola makan sehat. Apalagi karena lemon tinggi vitamin C, rendah kalori, dan sering dikaitkan dengan detoksifikasi tubuh, pencernaan yang lancar, bahkan peningkatan sistem imun. Tapi, apakah benar lemon itu sepenuhnya aman bagi lansia? Apakah lemon bisa dikonsumsi bebas tanpa risiko, terutama bila dikombinasikan dengan bahan lain seperti madu, jahe, atau bahkan obat-obatan harian? Dan bagaimana jika ternyata lemon justru membawa efek samping yang tidak kita duga sebelumnya? Mari kita bahas tuntas hari ini, agar para lansia dan keluarga bisa lebih waspada dan bijak dalam mengkonsumsi lemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat kita berbagi informasi penting, terutama untuk para lansia tercinta, agar bisa menjalani masa tua dengan lebih sehat, damai, dan berkualitas. Sobat sehat semuanya, lemon memang sering dipromosikan sebagai buah super. Banyak orang lansia rutin minum air lemon hangat setiap pagi, menganggap itu sebagai cara alami untuk mengusir racun dari tubuh. Tapi di balik manfaatnya, ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Pertama, kita mulai dari bahaya yang paling sering terjadi namun jarang disadari, iritasi lambung. Lemon memiliki kandungan asam sitrat yang cukup tinggi. Ketika masuk ke lambung, asam ini bisa memicu produksi asam lambung berlebih. Bagi lansia yang memiliki riwayat MAAG, GERD, atau asam lambung naik, konsumsi lemon secara rutin justru bisa memperparah kondisinya. Tidak sedikit lansia yang awalnya hanya ingin menjaga imun tubuh dengan air lemon, tapi malah mengalami nyeri ulu hati, mual, bahkan muntah karena asam lambung yang melonjak. Kedua, lemon juga bisa merusak enamel gigi. Ini adalah lapisan pelindung paling luar dari gigi. Karena sifat lemon yang sangat asam, jika dikonsumsi terlalu sering atau langsung mengenai gigi tanpa dicampur air, maka enamel gigi bisa terkikis. Pada lansia, hal ini bisa menimbulkan rasa ngilu luar biasa saat makan makanan panas, dingin, atau manis. Gigi jadi lebih sensitif dan rentan berlubang. Apalagi kalau sudah pakai gigi palsu, makin rumit urusannya. Ketiga, lemon juga bisa menimbulkan reaksi alergi. Meskipun tidak umum, beberapa lansia bisa mengalami reaksi seperti ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan di bibir, atau bahkan sesak napas setelah mengonsumsi lemon. Ini biasanya terjadi karena sistem kekebalan tubuh pada usia lanjut tidak sekuat dulu, sehingga tubuh lebih sensitif terhadap zat tertentu, termasuk asam sitrat dalam lemon. Lalu, yang keempat dan sangat penting adalah interaksi lemon dengan obat-obatan. Ini yang sering kali diabaikan. Lemon bisa mengganggu penyerapan obat tertentu, terutama yang bersifat antasida, obat tekanan darah, dan antibiotik. Misalnya, lemon bisa menghambat kerja enzim di hati yang bertanggung jawab untuk memetabolisme obat. Akibatnya, obat yang diminum tidak bekerja maksimal atau justru efek sampingnya meningkat. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang mengandalkan obat-obatan harian. Selain itu, konsumsi lemon bersama bahan-bahan tertentu juga bisa menjadi masalah. Contohnya adalah kombinasi lemon dengan jahe. Banyak orang percaya bahwa minuman lemon jahe adalah minuman sehat. Tapi untuk lansia yang punya tekanan darah rendah, kombinasi ini bisa membuat tekanan darah turun drastis, membuat tubuh terasa lemas, pusing, bahkan bisa menyebabkan pingsan. Begitu juga kombinasi lemon dengan madu yang banyak dikonsumsi sebagai ramuan pagi hari. Sebenarnya tidak masalah jika dikonsumsi sesekali dan dalam jumlah kecil.
Tapi pada lansia dengan kadar gula darah yang tidak stabil, konsumsi lemon madu secara rutin bisa menaikkan kadar glukosa tanpa disadari. Karena madu meskipun alami tetap mengandung gula tinggi. Dan jangan lupakan kombinasi lemon dengan baking soda atau cuka apel yang sering dianggap sebagai resep detox. Kombinasi ini terlalu keras untuk lambung, apalagi lambung lansia yang sudah sensitif. Alih-alih menyehatkan, bisa menyebabkan mual parah, muntah, bahkan diare hebat. Lalu, bagaimana jika lansia sudah terlanjur mengonsumsi lemon dan mengalami efek samping? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan panik. Segera hentikan konsumsi lemon dan amati gejala yang muncul. Bila mengalami nyeri perut, asam lambung naik, atau mual, bisa coba minum air putih hangat untuk membantu menetralkan asam lambung. Bila ada obat maag, bisa dikonsumsi sesuai dosis. Bila muncul gejala alergi ringan seperti ruam atau gatal, bisa coba kompres dingin dan konsumsi antihistamin jika memang biasa digunakan. Namun jika muncul gejala yang berat seperti sesak napas, bengkak di wajah, atau pingsan, segera bawa ke dokter atau layanan medis terdekat. Dan yang paling penting adalah evaluasi kebiasaan konsumsi lemon. Apakah frekuensinya terlalu sering? Apakah dicampur dengan bahan lain? Apakah diminum saat perut kosong? Semua itu bisa menjadi pemicu masalah. Idealnya, jika ingin tetap menikmati lemon, cukup beberapa tetes saja dalam air hangat, diminum setelah makan, dan tidak dicampur dengan ramuan ekstrem. Dan bila sedang mengonsumsi obat tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter atau apoteker sebelum menjadikan lemon sebagai bagian dari rutinitas. Jadi sobat sehat semuanya, jangan sampai karena mengikuti tren, kita malah membahayakan kesehatan. Lemon memang punya manfaat, tapi bagi lansia, harus dengan porsi yang tepat, cara yang benar, dan waktu yang sesuai. Kita harus ingat bahwa tubuh lansia tidak sekuat dulu lagi. Butuh kehati-hatian dalam memilih asupan. Jangan segan untuk berkonsultasi ke dokter atau ahli gizi, apalagi jika ingin mencoba ramuan alami. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai bahaya konsumsi lemon pada lansia. Semoga informasi ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, agar lebih bijak, tidak mudah terpengaruh oleh tren kesehatan tanpa pemahaman yang jelas. Ingat, sehat itu bukan hanya soal apa yang dimakan, tapi juga tentang bagaimana kita memahaminya dan menyesuaikannya dengan kondisi tubuh kita sendiri. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke orang tua, kerabat, atau siapa saja yang sedang menjalani usia senja. Karena berbagi informasi yang benar bisa menyelamatkan banyak orang dari risiko yang tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat selalu.